Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi kiram. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi Muhammad. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang Nur Muhammad. Apa sih Nur Muhammad itu? Apa dan siapa sebenarnya Nur Muhammad itu? Tidak jarang orang-orang tasawuf atau orang-orang tarekat salah mengartikan tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah makhluk, teman-teman. Makhluk pertama yang diciptakan Allah dari cahaya. Ya, teman-teman ya. Makhluk pertama ini makhluk yang pertama disuruh Allah untuk menyaksikan dirinya. Jadi bukan hanya kita yang punya tugas untuk bersaksi kepada Allah, tapi Nur Muhammad inilah makhluk pertama yang diciptakan Allah dari cahaya. Dan Nur Muhammad ini menyandang Muhammad atau predikat terpuji dan berakhlak, karena ketika ditanya oleh Allah, siapa kamu dan siapa saya hamba-Mu ya Allah, dan Engkau adalah penciptaku. Seperti itu Nur Muhammad. Beda lagi ketika Allah menciptakan keinginannya dan diwujudkan sebagai nafsu. Nah, nafsu ini diciptakan Allah dari zatnya yang berbentuk air, gas, dan tanah. Berbeda jauh sekali dengan Nur Muhammad. Ketika nafsu ini ditanya, siapa kamu, siapa aku? Kamu ya kamu, aku ya aku. Sampai 3 kali, bayangkan nafsu itu. Ya. Jadi ini pengantar saja. Nur Muhammad itu adalah makhluk. Ya teman-teman ya. Dan nafsu itu adalah makhluk kedua yang diciptakan Allah dari keinginannya dan diwujudkan menjadi nafsu. Seperti itu ceritanya. Kemudian apa mas kaitannya dengan Nabi Muhammad? Nah seperti ini. Setelah Allah menyiksa nafsu yang makhluk yang kedua ini, karena Allah jengkel sekali, kok ada makhluk ciptaanku yang fasik kepada saya, tidak mau mengatut atau tidak patuh kepada saya, dan itu adalah dari diri saya sendiri. Allah seperti itu, dan itu adalah nafsu. Makanya setelah itu Allah menciptakan kolam, karena dari unsur cahaya ini sudah sempurna, makhluk ini sudah sempurna. Ini makhluk yang pertama kali menyenangkan hatiku. Siapa itu? Nur Muhammad. Dan yang kedua menjengkelkan diri Allah itu adalah nafsu. Nah ini latar belakang kita diciptakan gara-gara ini. Sebenarnya Allah itu selama ini menciptakan film itu untuk memberi pelajaran kepada nafsu. Ya. Sebenarnya seperti itu. Dan Nur Muhammad ini menyimpulkan akal dan akhlak, sedangkan nafsu menyimpulkan anania, menyimpulkan dirinya.
menyimpulkan apa itu ya, sifat alfa. Tetapi kalau Nur Muhammad menyimpulkan akal budi, akhlak yang mulia. Jadi perbedaan Nur Muhammad dan nafsu itu seperti itu teman-teman. Kemudian Allah menciptakan kolam. Aku ciptakan kolam ini untuk menciptakan sebuah cerita. Coba saya ingin mengetes nafsu ini. Karena nafsu ini kok begitu sulit saya tundukkan. Padahal nafsu ini dari diri saya sendiri. Oke, Allah menciptakan kolam. Dari kolam itu ada cerita. Allah menciptakan khusus buku ya kan, Nafsu Mutmainnah namanya. Buku Nafsu Mutmainnah. Lah setiap manusia dari awal ya kan, kerangkanya sudah tercipta. Muhammad itu kan sudah tercipta. Oh, kalau seandainya saya membuat makhluk, pasti akan saya ciptakan bentuk kepala yang berupa mim. Tangan dua ini seperti hak. Pantat kita seperti mim yang ada di bawah dan kaki kita seperti dal. Itu adalah karena Allah sangat sayang kepada Nur Muhammad sehingga Allah langsung membuat sebuah bangunan manusia, makhluk yang seperti Nur Muhammad. Karena Allah itu hanya maha simbol-simbol ya kan. Sehingga kita itu tercipta dari keagungan atau simbol-simbol Nur Muhammad. Tapi bukan kita dari Nur Muhammad. Perlu diperhatikan ya teman-teman. Ruh kita bukan dari Nur Muhammad. Inilah kesalahan kita. Ya. Nur Muhammad itu adalah makhluk yang mulia, ya kan? Tetapi simbol akhlak dan budi pekerti. Ya, teman-teman ya. Jadi manusia yang punya akal dan budi pekerti itu seperti halnya tajallinya Nur Muhammad yang awal. Maksudnya rijalullah. Ada estafet kecahayaan atau pencerahan. Nah, rasul-rasul itulah yang mampu untuk menyuntuh Nur Muhammad. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ceritanya seperti ini, teman-teman. Kolam menceritakan, oke, ini ya Allah saya ciptakan cerita. Lah, cerita ini Nafsu Mutmainnah ya kan. Ada 4 buku. Nafsu Mutmainnah, Lawwamah, Ammarah, Sufiyah. Nah, yang ketiga ini adalah nafsu yang tadi yang dikasih pelajaran oleh Allah itu. Nah, yang nafsu yang ini adalah nafsu yang identik dengan keinginan Allah. Karena nafsu ini adalah dari keinginan Allah, makanya Allah itu yang keinginan ya yang baik-baik gitu loh. Nah, ceritanya seperti ini. Di situ ada permulaannya, ada cerita Adam, Iblis, Azazil. Allah itu selalu mengupgrade, ganti. Kok iblis selalu ikut yang 3 ini? Coba ganti lagi kolam. Tetap ya Allah, iblis masih menggunakan yang ini, tidak nafsu mutmainnah. Jadi ceritanya ya tetap nanti ada kefasikan. Fafasaqo an amri rabbi illa iblis, fafasaqo an amri rabbi. Iblis terlalu fasik ya Allah. Coba, jadi Allah itu kalau membuat film itu sebagus-bagusnya gitu loh. Tetapi tetap saja yang muncul itu Azazil ini yang membuat semua alur cerita itu seperti itu hasilnya gitu loh. Karena iblis selalu mengikuti nafsu yang lawwamah, ammarah, mulhamah atau sufiyah ini. Tidak mengikuti nafsu mutmainnah atau buku yang nafsu mutmainnah. Begitu loh teman-teman. Jadi buku 4 ini itu otomatis teman-teman. Satu orang ya, Adam ya. Adam tuh seandainya bangsa jin, kan bangsa pertama kan yang diberikan Allah kan bangsa jin. Bangsa jin ini seandainya mengikuti ini, nafsu mutmainnah ini, tidak akan terjadi huru-hara seperti ini. Karena Allah sudah menyiapkan buku nafsu mutmainnah itu seperti ini. Endingnya itu tidak ada iblis, tidak ada apapun. Tapi endingnya kiamat begitu saja. Sudah berakhir, tidak ada kehidupan yang sangat terjadi sejarah iblis murtad kepada Allah, tidak. Nafsu mutmainnah itu bagus sekali. Endingnya itu kiamat begitu saja. Kiamat selesai, ada bangsa jin, bangsa manusia itu bergandengan, tidak ada permusuhan. Ada permusuhan pun untuk saling islah lah, perbaikan. Tetapi ternyata
Walaupun Allah membuat skenario, dibuat lagi kolam, suruh buat skenario lagi, tetap saja alhasil tetap saja tidak bisa berubah. Azazil ini masih saja seperti itu cerita itu. Sampai Allah membuat skenario yang lebih bagus lagi. Karena skenario pertama, pembuatan pertama buku-buku ini selalu iblis yang menang. Dan setiap skenario iblis ini ada manusia yang terpuji, namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, ini adalah orang Arab. Nah, Allah kaget, loh, ini kok ada manusia dari unsur air ya? Kok seperti Nur Muhammad? Seharusnya cerita ini Adam dan Azazil, bangsa jin dan bangsa Adam ini Allah sudah muak. Tidak usahlah kok seperti ini skenarionya ya. Ya Allah itu sudah tahu skenario dari awal itu sudah tahu, tapi Allah buat skenario lebih bagus tidak bisa. Azazil selalu menggunakan yang ini, nafsu mutmainnah ya. Allah yang skenario yang buku nafsu mutmainnah tidak pernah dipakai. Dia tertutup nafsunya sendiri. Aslinya skenario kita itu bergandengan dengan bangsa jin dan lain-lain teman-teman. Bangsa jin dan lain-lain, terus kita itu tidak ada permusuhan antara iblis, antara bangsa jin dan nafsu kita itu tidak ada. Nafsu kita itu mutmainnah semua, terus berakhir dengan kiamat masuk surga neraka. Itu terus skenarionya itu aslinya itu Adam bangsa jin itu aslinya disuruh di surga terus, ternyata tetap dibuat skenario, alhasil tetap saja bangsa jin itu turun ke bumi. Jadi ceritanya tetap turun di bumi, padahal kehendak Allah nafsu mutmainnah itu ya kan, yang buku nafsu mutmainnah itu bangsa jin bangsa Adam itu di surga. Tapi tidak bisa, tetap ada skenario harus turun ke bumi, menjadi khalifah terlebih dahulu, harus bisa mengelola bumi, menjadi khalifah yang baik sehingga nanti di surga itu bisa menjadi makhluk-makhluk terpujinya Allah yang ada di surga. Begitu ceritanya. Ternyata tetap saja skenario tidak bisa dirubah. Tetap kalau menciptakan bangsa jin dan bangsa Adam, alhasil tetap nanti ada pertengkaran di surga. Begitu. Dan ternyata dari masa ke masa itu ada Adam, Nabi Muhammad itu yang membuat Allah itu, wow, ini orang kok tidak sama dengan yang lain ya ceritanya ya. Kan nanti ceritanya saya itu masih bermusuhan dengan nafsu dan iblis kan. Karena iblis sudah saya buatkan skenario tetap masih murtad kepada saya, fasik kepada saya. Tetapi di cerita itu ada nabi-nabi, kok ada manusia yang sangat terpuji. Kok seperti Nur Muhammad ini? Sudah dikasih kebebasan untuk mengazab orang, diberi cobaan seperti kok tidak pernah memakai hak dari saya ya, minta seperti ini, minta seperti itu. Bahkan umatnya itu ada satu permintaan yang saya langsung kabulkan jika dia mengazab, tapi dia tidak pernah meminta. Dia kok tambah seperti ini. Ya Allah, permintaan itu tidak akan saya ucapkan, tetapi yang saya ucapkan adalah semoga umatku, aku besok bisa mensyafaati umatku. Loh, kok seperti ini ya? Waduh, ini ya. Oke, buat saja, gak apa-apa. Biar saja Azazil dan Adam tersisa, gak apa-apa. Yang penting Muhammad ini tercipta. Nah, ini loh namanya laulaka ya Muhammad. Sekiranya tidak ada engkau di cerita ini yang seperti itu membuat saya terharu, karena ada makhluk yang diberi nafsu, ya kan? Kok bisa menyerupai Nur Muhammad? Nah ini, wah ini Rijalullah ini pembesarku ini. Nah jadi ceritanya itu seperti itu, ya. Allah itu terharu dengan makhluk yang namanya Muhammad ini, yang terlahir ceritanya di suku Arab, tidak punya orang tua dan lain-lain, tapi beliau
bisa menyentuh full Nur Muhammad. Nur Muhammad yang pertama tadi loh, yang kemarin saya ceritakan di ilmu makrifat kemarin kan. Jadi Allah itu ada yang seperti ini kan. Nah di sini itu cahaya. Nah Nur Muhammad itu makhluk tapi berada di cahaya ini. Lah kita itu berada di air. Jadi langit 7-1 berada di air. Lah kok ada makhluk yang bisa menyerupai Nur Muhammad sebegitu mulianya, terpujinya. Begitu loh. Makanya laulaka ya Muhammad, kalau saja sejarah ini tidak ada kamu yang membuat saya terharu Muhammad, tidak akan kuciptakan film ini. Karena membuat saya sakit hati cerita ini. Timbullah Azazil dari bangsa jin, dan permusuhan itu antara Adam, dan seharusnya saya itu tidak bermusuhan dan membuat roh saya bermusuhan dengan api. Maka terjadilah permusuhan itu gara-gara kamu Muhammad, karena aku terharu dengan kamu Muhammad. Karena kamulah makhluk yang bisa menyentuh dan 90% dikatakan seperti Nur Muhammad. Yang taat, yang patuh, tidak pernah fasik, tidak pernah membangkang Allah. Kok bisa? Kok bisa semulia itu kamu ini? Makanya kelahirannya di nanti-nanti, dan rohnya itu sudah dipersiapkan langsung oleh Allah. Nabi Muhammad SAW itu. Karena beliau, ya kan? Kok bisa seperti itu? Ya kan? Sedangkan nabi-nabi di cerita itu, Allah itu selalu, ya memang haruslah, memang pro lah kepada manusia. Seperti itu, di ceritanya itu. Lah nabi-nabi itu selalu manja kepada Allah. Dikit-dikit langsung marah, diazab umatnya. Dikit-dikit minta apa-apa dari Allah. Tapi ini loh, makhluk ini loh. Ini kok bisa seperti Nur Muhammad. Makanya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena kemuliaannya. Itu loh. Makanya rohnya itu dimuliakan. Dan poinnya adalah roh kita bukan dari Nur Muhammad. Ya. Wujud kita mau mim, hak tangan, mim, dal kaki, itu karena Allah tahu ceritanya kok seperti ini orangnya ya. Aku akan membuat bangunan manusia, bentuk manusia seperti Muhammad. Seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan Allah itu, ya kan. Jadi otomatis gitu bukunya itu. Jadi kita itu punya 4 buku di sana. Kalau kita ikut nafsu mutmainnah, nanti endingnya akan berakhir baik karena ini adalah keinginan Allah, bimaka sabat itu loh. Kalau baik adalah keinginan Allah, kalau buruk adalah keinginanmu sendiri, adalah nafsu itu yang dititipkan kita. Dan nafsu mutmainnah ini kita bisa menyentuh Nur Muhammad yang awal. Seperti itu, nafsu mutmainnah itu akhlak-akhlak terpuji yang dari pancaran, karena kita itu ada 4 unsur. Cahaya, tanah, air, terus udara. Lah, ada unsur cahaya. Jadi kita itu berpotensi untuk bisa menyentuh nafsu mutmainnah yang dari bukan nafsu mutmainnah, bisa menyentuh Nur Muhammad, makhluk pertama itu. Gitu loh. Makanya orang itu bisa mewarisi akhlak-akhlak Nur Muhammad itu jika bisa menyentuh Nur Muhammad secara totalitas. Dan yang bisa menyentuh adalah Nabi Muhammad. Gitu loh ceritanya. Kita itu hanya beberapa persen saja bisa menyentuh. Saya itu masih punya rasa sakit hati, masih punya iri, dengki, dan lain. Saya sangat tidak bisa menyentuh Nur Muhammad. Bahkan 50% saja tidak bisa. Gitu loh. Lalu kenapa Mas Ahmad bisa jadab dulu? Itu karena rahmatnya Allah saja. Kalau dari diri saya sendiri tidak pantas. Yang bisa menyentuh Nur Muhammad hanya Nabi Muhammad, gitu loh. Makanya makhluk ini sangat terpuji, layak untuk disolawati. Karena kalau bukan di cerita itu muncul Nabi Muhammad, tidak ada sejarah kita ini. Sekarang mungkin beda ceritanya.
laulaka ya Muhammad, bukan karena bukan maksudnya laulaka ya Muhammad itu seperti ini. Kalau bukan dari cahaya Muhammad tidak akan ada itu. Bukan, maksudnya bukan itu. Tetap masih ada, Allah masih bisa membuat apapun. Karena cahaya, api, air, tanah itu adalah miliknya sendiri, milik Allah. Walaupun tidak ada Nur Muhammad, tetap Allah akan bisa menciptakan makhluk seperti itu. Yang dimaksud laulaka ya Muhammad, setidaknya kalau saya melihat dulu ya, cerita yang disodorkan Kolam. Makhluk kolam itu ya, Sidratul Muntaha. Makanya langit 7, di atasnya itu Lauh Mahfud, di atasnya Arsy. Nah, setiap kolam atau takdir SOP di dunia itu diturunkan di Lauh Mahfud. Tapi kalau Sidratul Muntaha itu di alam Tuhan yang apa itu tidak terbatas dan kita tidak mampu ke sana, itu namanya Sidratul Muntaha. Di sana ada kolam atau ilmu-ilmunya Allah itu wow, canggih sekali. Makanya Allah bisa tahu orang ini kalau nafsu mutmainah bagaimana, lawama bagaimana, amarah bagaimana. Dan skenario iblis itu sudah diperbaiki, diberi hidayah. Coba dikasih seperti ini, Kolam. Azazil masa enggak bisa? Masih saja, ya Allah, ceritanya tetap seperti itu, muter seperti itu saja. Tetap Azazil nanti fasik, ya Allah. Waduh. Gini ya ceritanya. Coba cerita, masa tidak ada yang lebih baik dari cerita ini ya? Masa kelanjutannya tidak ada yang baik? Oh ya anak, ada ini. Ya Allah, ini Muhammad ini. Loh kok seperti ini Muhammad ini? Wah, kok orangnya seperti ini ya? Inilah laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena kamu, tidak akan kuciptakan sejarah ini. Film ini. Seperti itu teman-teman. Makanya jangan salah tafsir ya. Ruh kita itu bukan dari Nur Muhammad. Ya, jangan. Ruh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kerasulan atau estafet kebenaran, pencerahan dari Allah itulah mengalir dari diri kita Nur Muhammad, karena kita mengandung cahaya itu sendiri dan Muhammad itu sendiri. Bukan Muhammad, Nabi Muhammad itu bukan, tetapi yang bisa menyentuh secara full dan membuat Allah bahagia untuk menciptakan film ini adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.